Rasanya saya tidak tega untuk meninggalkan dia, apalagi mencari pacar ataupun mencari istri baru. Nah, percayalah, ribuan orang akan berduyun-duyun akan membantu seorang suami yang seperti ini. Dia akan sembuh total dan dia akan hebat seperti sebelumnya. Alasan bagi saya bisa bertahan, satu kata yang sangat mujarab: cinta. Oke. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mister Puisi. Tepuk tangan. Nah, jadi hari ini kita kembali lagi bakal berbincang-bincang bersama Mister Puisi. Nah, pembahasan kita apa sih? Jadi mungkin teman-teman di rumah itu udah menanti-nanti gitu. Kalau kita bakal membahas apa sih hari ini? Nah, jadi Mister Puisi, sekarang itu lagi rame nih Mister Puisi, berita-berita yang beredar di sosial media gitu. Adanya berita seorang artis pasangan suami istri itu yang ditinggal ketika dalam keadaan di bawah gitu Mister Puisi. Nah, mungkin Mister Puisi juga nggak asing kan dengan berita itu. Nah, Mister Puisi, dari pendapat Mister Puisi sendiri nih, adanya berita tersebut gimana? Aduh, sangat memprihatinkan. Kebetulan saya banyak melihat berita-berita ini, baik di televisi maupun di talk show yang ada. Sangat menyedihkan bagi seorang suami yang betul-betul tidak mampu, tidak berdaya lagi, sehingga dia harus ditinggalkan oleh istrinya. Saya waktu melihat talk show mengenai mereka ini, hati saya perih dan bahkan saya meneteskan air mata. Seandainya saya tertimpa hal seperti itu. Nah, inilah sangat penting untuk kita pelajari bersama. Bagaimana sih hati seorang wanita yang luhur dan tulus? Bagaimana sih artinya sebuah cinta, di mana cinta ini terkadang memang bisa menyakitkan, terkadang bisa membuat kita senang, juga terkadang bisa membuat kita lebih terpuruk lagi dalam menjalani hidup yang ini. Saya tersentuh hati saya, ingin membicarakan masalah-masalah ini dari hati yang paling dalam. Sungguh luar biasa. Tetapi saya yakin istrinya ini juga tidak seorang istri yang jahat. Saya yakin. Tapi saya lihat berita di televisi dan di berita-berita lainnya, pada saat suaminya itu sakit, istrinya pun membantu menggendong suaminya, menuntun suaminya yang sedang sakit. Nah, mungkin karena kelamaan merasa tertekan, merasa kesulitan yang luar biasa, sehingga seorang istri pun bisa melakukan hal seperti ini. Siapapun istri kita, kalau kita terjadi seperti itu, memungkinkan juga bisa terjadi seperti ini. Lain halnya, saya pernah juga mengalami hal seperti ini. Waktu itu saya baru married, mempunyai seorang anak. Saat itu istri saya juga terpuruk dan mengalami sakit leukemia, sehingga tinggal tulang dan daging saja. Tetapi saya sebagai laki-laki yang masih mampu membiayai istri saya tidak mungkin akan meninggalkan dia. Nah, itulah seorang orang laki. Kenapa demikian? Karena pada saat istri kita terpuruk setahun di rumah sakit, sudah tinggal tulang dan kulit saja, saya sebagai seorang suami, saya tetap mencintai dia, tidak ingin meninggalkan dia, karena saya sudah memiliki seorang anak laki-laki yang kita sayangi berdua.
betapa jahatnya istri saya, betapa salahnya istri saya. Kalau kita sudah melihat dia sudah terpuruk seperti sakit seperti ini, rasanya saya tidak tega untuk meninggalkan dia, apalagi mencari pacar ataupun mencari istri baru. Nah, saya buktikan sampai hari ini sudah 14 tahun istri saya meninggalkan kita, sampai hari ini pun rasa sayang saya masih ada, dan saya belum mau kawin lagi. Itulah pengalaman seorang bapak yang istrinya lagi sakit. Kali ini pengalaman yang ada kita lihat di TV-TV, suaminya yang sakit, istrinya tidak mampu bertahan sekian lama. Mungkin masalah-masalah keuangan lah yang menyebabkan seorang istri rapuh dari cinta yang telah dibinanya sebab itu. Kenapa rapuh? Karena dia tidak mampu lagi menghidupkan keluarga. Sehingga dia ingin berpisah untuk sementara mungkin. Dan tapi mungkin juga untuk selama-lamanya. Untuk itu saya, Mr. Puisi, ingin meramalkan kejadian ini. Semoga ramalan saya nantinya benar adanya, gitu loh. Ya memang sih Mr. Puisi kalau berbicara tentang hubungan keluarga memang tiada hentinya ya gitu Mr. Puisi, banyak sekali berita-berita gitu mengenai, bahkan kemarin sempat banyak sekali berita-berita kekerasan dalam rumah tangga, terus sekarang ada beberapa berita perceraian seperti itu. Memang emang banyak gitulah Mr. Puisi. Nah, kalau menurut Mr. Puisi sendiri nih, sebenarnya sebagai seorang istri gitu, ataupun mungkin buat saya sendiri Mr. Puisi, karena nanti kedepannya juga pasti saya akan menjadi seorang istri gitulah. Gimana nih sebagai seorang istri, kita seharusnya bagaimana gitu ketika menghadapi situasi yang seperti itu? Seandainya kita sudah punya anak yang mungil-mungil, anak ini adalah darah daging suaminya. Betapapun sulitnya, betapapun dia tidak bisa berbuat apa-apa, hendaknya janganlah menuntut perceraian. Boleh berpisah sementara untuk tinggal di rumah orang tua ataupun di tempat lain, untuk bisa berkonsentrasi, untuk bekerja, untuk bisa menghidupi anak-anak. Nah, tetapilah pada saat suami sedang sakit, janganlah membuat atau menggugat perceraian. Justru gugatan inilah akan membuat suami Anda akan lebih terpuruk lagi. Tetapi percayalah, saya akan meramalkan, begitu sakitnya suami, ditambah lagi sakit karena dia akan diceraikan, percayalah, ribuan orang akan berduyun-duyun akan membantu seorang suami yang seperti ini. Dia akan sembuh total, dan dia akan hebat seperti sebelumnya. Percayalah, ini ramalan saya. Ketika dia sukses, istrinya akan kembali lagi kepada suaminya. Percaya apa tidak, buktikanlah. Bukti menjadi saksi. Gitu loh. Gitu. Ya sih Mr. Puisi, tapi memang banyak ya Mr. Puisi, maksudnya ketika orang yang mungkin kalau dibilang belum matang, nggak mungkin ya Mr. Puisi, karena banyak hubungan kasus perceraian sekarang itu orang-orang yang udah menikah bertahun-tahun gitu. Tapi kalau seandainya baru nikah 1 tahun, 2 tahun mengalami perceraian, mungkin kita bisa bilang itu orang yang belum siap gitu untuk maju ke jenjang pernikahan gitu. Nah, kalau Mr. Puisi sendiri nih, sebagai ya Mr. Puisi juga pernah menjalani menjalani rumah tangga seperti itu, dan saya juga nanti kedepannya akan menjalani rumah tangga gitu. Ada nggak sih Mr. Puisi yang hal-hal apa saja sih yang memang harus dilakukan di dalam sebuah rumah tangga untuk menjaga gitu hubungan supaya tetap harmonis dengan apapun keadaannya, ketika nggak punya uang, bahkan ketika kita sama-sama susah gitu, harus gimana gitu? Kita harus bisa menjaga hati, menjaga hati kita dan menjaga hati pasangan kita. Apabila pasangan kita lagi sakit, kalau kita bisa menjaga hatinya, kita bisa bersabar. Percayalah, yang sakit itu akan menjadi sembuh. Karena apa? Karena yang bisa menyembuhkan seseorang itu adalah dari hati dan dari pikirannya masing-masing.
Untuk itu, himbauan saya, janganlah secepat itu untuk menceraikan seorang suami yang lagi sakit. Percayalah, Tuhan akan membalas semua kebaikan kita apabila kita mampu memaafkan suami yang sedang sakit. Tidak ada orang yang ingin berbuat jahat terhadap istrinya. Dan percayalah, seorang suami yang sudah mempunyai darah daging dari seorang istrinya, dia akan tetap tidak akan bisa melupakan sampai kapanpun. Percayalah, bimbinglah anak-anakmu yang sedang memiliki ayah yang sakit. Justru berikanlah kesempatan anak-anakmu menengok ayahnya. Karena ini merupakan obat yang sangat mujarab untuk menyembuhkan penyakit yang ada di dalam dirinya. Oke. Nah, Mr. Puisi berbicara tadi, Mr. Puisi juga menyebutkan bahwa ketika orang di dalam sebuah rumah tangga gitu udah punya anak gitu, apakah bisa gitu ketika ada masalah kita jadikan anak ini sebagai sebuah alasan gitu untuk kita bertahan, sedangkan sebagai seorang wanita mungkin ya itu sudah mengalami ya sakit gitu buat nahan atau untuk bertahan di dalam hubungan itu gitu. Ya, sebetulnya harus anaklah menjadi pertahanan kita untuk kita tidak bercerai. Tetapi kalau Bang Nusan sudah nasib untuk bercerai, silahkan bercerai. Tetapi ingatlah, anak-anakmu itu juga anaknya dia, suamimu yang baik. Percayalah, suamimu ini akan sembuh dan dia akan berjaya kembali. Nah, itulah nasihat yang saya bisa berikan kepada keluarga-keluarga yang mengalami musibah seperti ini. Boleh bercerai, tetapi jagalah hati kita masing-masing. Oke, wah, kata-katanya dalam ya Mr. Puisi. Kalau nggak dengar Mr. Puisi udah nyampein sebuah pesan itu dalam banget gitu artinya. Nah, Mr. Puisi ini tadi Mr. Puisi juga menyebutkan Mr. Puisi udah hampir 14 tahun ya Mr. Puisi sendiri gitu. Nah, kenapa bisa gitu? Maksudnya kenapa Mr. Puisi bisa mempertahankan itu gitu? Sedangkan kan sekarang kita lihat aja kasus-kasus ini Mr. Puisi. Dari kemarin-kemarin itu banyak banget kasus yang cerai, tapi setelah beberapa bulan dia bisa menemukan orang baru lagi dengan cepat gitu. Tapi alasan perceraiannya bukan karena orang ketiga gitu. Alasan bagi saya bisa bertahan satu kata yang sangat mujarab. Cinta. Gitu loh. Jadi kalau kita cinta yang luhur, betul-betul tulus, apapun yang terjadi tidak akan bisa menggoyahkan hati kita. Ingat saya dulu, waktu itu kejadian yang luar biasa. Dia sakit, tinggal tulang dan kulit saja. Saya dorong dia di sebuah mall. Kemudian dia tidak bisa turun dan dia tetap saya dorong. Akhirnya saya taruh di samping saya. Kebetulan saya tidak duduk di sebelahnya dia. Saya duduk agak jauh. Dia SMS saya karena dia nggak bisa ngomong. Mas, malu ya saya punya istri seperti ini. Udah jelek, kurus, dan tidak cantik lagi. Langsung air mata saya mengalir. Tumpah ke leher menuju ke badan saya. Langsung saat itu pun saya berdiri, saya peluk dia. Sayang, apapun yang terjadi, betapapun buruk mukamu, betapapun mukamu tidak cantik seperti dulu, saya tetap menyayangimu. Langsung saya peluk dengan luar biasa. Akhirnya dia menangis. Nah, kalau saya jijik dengan melihat orang seperti mayat, mungkin saya sudah saat itu pun saya tidak akan mau mendorongnya di mall. Nah, itulah perjalanan hidup saya. Sangat berarti kita share untuk masyarakat luas. Sehingga janganlah cepat untuk mengatakan kata cerai. Oke, wah berarti memang
kalau udah masuk ke rumah tangga itu berat ya Mister Puisi ya, perjalanannya panjang gitu dan susah gitu. Nah mungkin Mister Puisi bisa kasih kita coach gitu buat hari ini tentang tema kita hari ini. Banyak kejadian seperti ini, mungkin jumlahnya ribuan di Indonesia. Memang sebuah kehidupan zaman yang cukup modern itu tidak bisa dikesampingkan adalah uang. Harus cukup untuk menghidupi kita, menghidupi keluarga kita, sehingga keluarga pun akhirnya damai di hati. Memang betul uang adalah segala-galanya, tetapi segala-galanya bukanlah uang. Itu kita harus pikirkan. Kalau kita memikirkan uang adalah segala-galanya, kita akan terpuruk. Kita bisa membuat keputusan yang cepat dan negatif. Sekian banyak orang yang tadinya kaya, berkeluarga baik-baik, kemudian usahanya terpuruk turun, istrinya pun ingin cerai. Untuk itu saya akan buatkan sebuah quotes untuk kita semua, untuk masyarakat yang mungkin bila mendengarkan kata-kata ini janganlah ditiru. Quotesnya apa? Quotes semacam puisi singkat. Pada saat kita kaya, dia cinta. Tetapi pada saat kita tidak berada, kita sakit, dia meninggalkan kita. Janganlah hal ini sampai terjadi kalian semua. Jaminlah uang bukan segala-galanya. Segala-galanya bukanlah uang. Itu harus kita pegang baik-baik sehingga kita hidup damai, hidup semati, walaupun bumi hangus menyakitkan hati kita. Gitu. Oke, tepuk tangan dulu buat Mister Puisi. Gitu. Dalam banget ya Mister Puisi. Nah teman-teman di rumah, itu dia coach hari ini dari Mister Puisi. Jadi banyak banget nih ya makna yang ada di dalam pembicaraan kali ini tentang bagaimana kita caranya untuk menjaga sebuah keluarga gitu ya Mister Puisi. Apalagi dengan adanya kasus ini. Nah karena terkadang ya Mister Puisi, adanya berita-berita seperti ini itu dapat meracuni pikiran orang-orang yang akan berumah tangga. Jadi ada ketakutan tersendiri gitu. Nah ini Mister Puisi, kalau ada berita seperti ini nih Mister Puisi, kita kan gampang terpengaruh dengan sosial media gitu. Jadi kita mikirnya udah, wah takut berumah tangga jadinya gitu Mister Puisi. Kalau menurut Mister Puisi, kalau sebagai seorang anak muda yang akan lanjut gitu ke jenjang berikutnya gitu, harusnya kita ngadepinnya seperti apa sih gitu? Jalani hidup kita dan terus melaju ke depan. Janganlah menengok ke belakang. Janganlah menengok hal-hal yang negatif. Tengoklah hal-hal yang selalu positif. Bila kita selalu berpikiran positif, maka kita akan selalu melaju ke depan. Gitu. Oke. Gitu. Oke teman-teman semuanya, jadi kita udah membahas tentang gimana sih caranya kita ngejaga sebuah hubungan, terus bagaimana caranya kita supaya selalu berpikir positif ya Mister Puisi ke depannya. Dan tentunya buat anak-anak muda juga, jangan terlalu gampang ya Mister Puisi terpengaruh dengan berita-berita ini, karena mungkin ada beberapa keluarga yang akan mengalami hal seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita selalu berpikir positif, kita bakal menghadapi hal yang baik seterusnya gitu. Nah, buat teman-teman di rumah, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mister Puisi. Bye-bye, sampai jumpa kembali.